Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Anggraini, NIM 2001022072 kelas 2C D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah saya Mekanika Rekayasa 3 dengan dosen mata kuliah saya yaitu Bapak Muklis tentang materi portal. Saya ingin menyelesaikan kasus ini menggunakan Structure Analysis Program atau SAP. Kali ini saya ingin menyelesaikan kasus nomor 3. Pada soal 3 terdapat portal, data penampang I1, I2, dan I3, dan beban mati yang bekerja belum termasuk berat sendiri. Berat jenis baja 7,85 ton per meter kubik, hitung gaya-gaya dalam bekerja. Baiklah, langkah pertama yang dilakukan yaitu kita membuka program SAP. Jika sudah kebuka, berikutnya kita pilih File, kemudian New Model, kemudian kita isikan satuannya, yaitu ton, sesuai pada soal. Di sini saya memakai 2D frames. Jika sudah diklik, akan muncul kotak seperti ini. Selanjutnya, portal frame dimension. Yang pertama, number of stories. Number of stories adalah jumlah bentang kolom yang paralel. Kita lihat pada soal jumlah bentang kolom yang paralelnya ada 4. Ada 3 maksudnya. Kemudian number of base itu jumlah bentang balok yang segaris. Kita lihat pada soal jumlahnya 3. Selanjutnya story height. Story height di soal berbeda-beda. Jadi kita isikan saja 5 dan bandwidth-nya juga 5. Di sini kita bisa mengeditnya. Cara kita mengedit, sebelum itu kita centang dulu use custom grid spacing and locate origin, maka kita bisa mengeditnya. Di sini 0 saya letakkan pada titik A. Kita tulis di sini 0, maka titik selanjutnya karena titik 0 saya ada di A ke B 5 meter, kemudian C-nya 5 tambah 8 yaitu 13, dan D-nya ditambah lagi dengan 5 yaitu 18. Jika sudah dari X grid data, kita beralih ke Z grid data. Kita lihat di sini, titik 0 terletak pada Z1. Jadi, kita lihat di soal Z1 yang ini. Jadi, Z2-nya 5 meter. 5. Z3-nya 5 ditambah 4, yaitu 9. Kemudian Z4-nya ditambah lagi 4. 9 tambah 4, yaitu 13. Jika sudah diokekan, kemudian kita berlanjut ke section properties. Yang pertama beams. Kita klik ikon tambah di sini, kemudian add new property. Frame section property type-nya steel. Kita lihat di soal yaitu baja steel. Kemudian kita pilih di sini yang I. Section name-nya kita lihat pada soal. Data penampang I1. Kita tulis saja di sini I1. Kemudian material. Sebelum kita mengisikan ukurannya, kita pilih dulu materialnya. Caranya klik ikon plus yang ada di sini, kemudian add new material. Kemudian di sini kita tulis baja. Karena ada pada soal berat jenis baja. Warnanya saya pilih warna pink. Diokekan. Material type-nya steel. Berat jenisnya di soal diketahui 7,85. Jadi di sini 7,85.
Jika sudah tidak ada lagi yang diubah, diokekan lagi. Kemudian di sini kita pilih yang kita buat tadi, yaitu baja. Selanjutnya kita input data penampangnya, yang I1. Kita lihat pada soal, data penampang I1 yaitu yang ini, satuannya yaitu milimeter. Milimeter kita ubah dulu ke meter. Jadi 200 ini menjadi 0,2. Yang 200 ini menjadi 0,2 juga, yang 16 menjadi 0,016, yang 10 menjadi 0,01. Kita kembali ke sini. Tingginya yaitu tadi di soal 0,2. Yang di sini juga 0,2 diketahui di soal. Kemudian TF-nya di soal 0,016. TW-nya di soal 0,01. Kemudian ini 0,02, 0,2 maksudnya, dan yang ini 0,016. Saya memilih display color-nya berwarna kuning. Jika sudah sesuai, oke kan? Jika sudah, selanjutnya untuk I2, add new property, frame section property type-nya tetap still, kemudian pilih yang ini, I. Section name-nya saya ganti menjadi I2. Materialnya kita pilih yang tadi sudah dibuat, yaitu baja, kemudian dimension-nya lagi. Kita lihat pada soal, penampang I2 yaitu 250 dikali 250. Hanya 250 menjadi 0,25, L-nya 0,25, TF-nya 0,014, dan TW-nya 0,09. 0,25. Di sini juga 0,25. Kita lihat lagi di soal 0,014. Kemudian yang ini 0,09. Yang ini 0,25. Dan yang terakhir 0,014. Display color di sini saya memilih warna ini, diokekan lagi. Selanjutnya penampang yang terakhir, data penampang I3. Add new property, kemudian frame section property type-nya still, ini yang I, section name-nya di sini I3. Materialnya baja, kemudian kita input lagi data-datanya. Kita lihat pada soal. Penampang I3 ukurannya 300 dikali 200. Jadi di sini 0,3. Kemudian di sini 0,2. TF-nya 0,014. TW-nya 0,009. Kemudian ini 0,2. Dan yang terakhir 0,014. Display color saya memilih warna oranye. Diokekan.
diokekan lagi, kemudian okekan lagi. Ditunggu loading sebentar. Kita di sini bebas memilih yang mana dulu. Kemudian kolomnya. Klik ikon tambah di sini. Kemudian add new property. Frame section property type-nya still. Kita lihat pada soal. Karena pada soal tidak ditentukan, maka kita cancel lagi. Di sini I1 dua-duanya nanti bisa kita sesuaikan. Selanjutnya kita okekan. Akan muncul seperti ini. Kita sesuaikan gambarnya dengan yang di soal. Maka yang ini kita hapus. Kita hapus. Tekan delete di keyboard, akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita untuk menggambar bagian miring ini, caranya kita klik draw, kemudian draw frame, ini bisa digeser dulu, kemudian klik titik ini ke sini, kemudian escape, klik lagi draw frame, klik titik ini ke sini, kemudian escape. Sudah sesuai dengan yang ada di soal. Jika sudah, kita ganti tumpuannya menjadi tumpuan jepit. Di soal tumpuan jepit. Kita klik semua titik tumpuan, kemudian klik assign, kemudian join, lalu restrain, pilih yang pertama, okekan. Langkah selanjutnya kita sesuaikan kolom dan baloknya. Caranya yaitu, yang pertama, balok 1. Di sini ditandai I3 kolom 1, kolom 2, kolom 3. Dan yang ini juga I3. Kemudian kita kembali ke subnya. Kita tandai 1, 2, 3, 4, 5. Ini I3. Kemudian kita pilih assign, kemudian frame section. Pilih I3. Akan muncul namanya seperti ini. Selanjutnya, untuk I2. I2 balok 2 kolom 6. Kita pilih yang ini dan yang ini. Kemudian assign frame section I2. Kita okekan. Lalu, mohon maaf saya ketinggalan yang ini I2 juga. Assign frame section I2. Selanjutnya I1. I1 yaitu kolom 7, 8, dan balok 3. Kolom 7, 8, dan balok 3 sudah I1. Kita cek kembali. Jika sudah sesuai, langkah selanjutnya kita cek untuk memastikan apakah balok sudah sesuai. Caranya dengan melihat 3D view, kita klik layar pertama, kemudian klik define, view, kemudian set display option, kemudian kita centang extrude view dan view object. Di sini view by colors of-nya saya memilih section, lalu okekan. Kita bisa memutarnya.
Baiklah, jika sudah sesuai dengan yang diinginkan, kita kembalikan lagi ke tampak depan dan mengembalikan centang yang tadi. Oke kan? Langkah selanjutnya yaitu kita tentukan beban mati dan beban hidupnya, kita klik define, kemudian load pattern. Di sini beban mati sudah ada, kemudian beban hidup, type-nya live, add new load pattern. Jika sudah, oke kan? Langkah selanjutnya yaitu kita menginputkan beban-bebannya lagi. Selanjutnya kita lihat pada soal beban mati dan beban hidup. Yang pertama saya ingin memasukkan beban hidupnya terlebih dahulu. Beban hidup yang ada di kolom 1 terlebih, yang ada di balok 1 terlebih dahulu. Kita klik balok 1, kemudian klik assign, frame loads, distribute. Di sini load pattern name-nya ganti menjadi hidup. Kemudian trapezoidal loads-nya distance-nya 0. Kemudian jaraknya seperempat L, jadi 1/4 dari L-nya yaitu 8. Hasilnya 2. Kita lihat lagi di soal. Titik 2-nya 2. Kemudian, agar tidak ragu, di sini saya menuliskan terlebih dahulu. Di sini titik. Di sini 1, 2, 3, dan 4. Ini L dan ini D dan ini L. Titik 1-nya 0, load-nya 0, 2-nya, titik 2, distance-nya 2, load-nya 6,5. Titik 3, load-nya 8 dikurang 2, yaitu 6. Load-nya 6,5. Dan titik 4 yaitu 8, load-nya 0. Jika sudah, kita kembali lagi ke soal. Titik 1, 0, 0. Titik 2, 2, 6,5. Sebelum itu kita pilih dulu absolute distance. 0, 0, 2, 6,5, ditambah absen saya 14. Kemudian 6, di sini 8. Ini 6,5, 514. Diokekan. Akan muncul seperti ini. Kita lihat lagi di soal. Sama. Langkah selanjutnya, pada balok 2, di sini beban merata, beban hidup. Langkahnya yaitu kita klik balok 2, kemudian klik assign, kemudian frame loads, kemudian distribute. Load pattern name-nya beban hidup. Karena beban merata 0,5, langsung saja kita tulis di load, di uniform load 0,5, 14 ditambah yang tadi. 0,514. Diokekan. Terjadi kesalahan, caranya kita klik lagi, klik assign, kemudian frame load, distribute, delete exciting loads. Kemudian klik lagi, klik assign, frame load, distribute. Di sini tadi 0,5.
0,514. Kita oke kan? Akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya, kita selanjutnya mengisi kolom 1. Kolom 1 seperti ini. Kita lihat caranya yaitu kita klik kolom 1, kemudian klik assign, kemudian from loads, distribute. Load pattern name-nya hidup, courses-nya pilih yang lokal, direction-nya nomor 2. Kemudian karena ini beban merata, jadi langsung saja kita isikan 0,5 ini pada uniform load 0,514 ditambah dengan absen saya. Karena pada soal arahnya yaitu ke bawah, jadi kita tambahkan negatif di depannya, minus. Jadi seperti ini. Selanjutnya, beban hidup. Kita lihat lagi yang mana saja. Jika sudah, kita isikan lagi beban matinya. Beban mati kita pindah ke layar 2. Beban mati pada layar 2. Beban mati KD atau PD. Kita lihat di sini ada di balok 3. Balok 3 paling atas. Kita klik, kemudian kita pilih assign, kemudian from load, pilih point. Load pattern name-nya date. Kemudian pada jarak. Ini di tengah-tengah bentang sepertinya karena tidak ada keterangan yang lain. Jadi 8 dibagi 2. 8 bagi 2, 4. Kita pilih absolute distance, kemudian di sini pilih 4. Load-nya 0,8. 0,814 ditambah absen saya, kemudian oke kan. Akan menjadi seperti ini. Kemudian beban mati yang lain ada pada kolom 4. Caranya yaitu yang pertama kita klik kolom 4, kemudian kita pilih assign, kemudian from load, kemudian point. Load pattern name-nya date, courses-nya kita pilih lokal, kemudian direction-nya 2. Langkah selanjutnya kita pilih absolute distance. Distance-nya yaitu karena di sini tidak diketahui berapa panjang bentang ini, maka kita cari dengan menggunakan Pitagoras. Di sini diketahui ini kan berupa segitiga. Kita tulis dulu di sini segitiga. Kemudian panjang ini 5. Panjang ini 5. Untuk mencari titik miring yaitu akar 5 dikali 5. 5 kuadrat dikali 5 kuadrat. Hasilnya yaitu, maksud saya ulangi. Jadi, caranya, sebentar, caranya itu akar 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat menggunakan rumus Pitagoras. Sama dengan 25 ditambah 25. Jadi hasil yang kita dapatkan
07. Kenapa 7,07? Karena 25 tambah 25, 50, akar dari 50, 7,07. Kita hapus lagi. Selanjutnya, diketahui 7,07. Jadi, di sini 1,1/4 L. Jadi 1/4 7,07. 7,07. Kita hitung dulu. Hasilnya menjadi 1,76. Kita kembali ke soal, distance-nya 1,76. Kemudian load-nya 0,6. 0,614. Diokekan. Karena arahnya ke atas, sedangkan pada soal arahnya adalah ke bawah, kita klik lagi, kemudian pilih assign, kemudian frame load, distribute. Di sini bebannya beban mati. Kemudian di sini menjadi min 1,76. Sebentar, mohon maaf, saya ada kesalahan. Salah tekan maksud saya. Jadi kita klik bentangnya. Klik bentang, kemudian pilih assign, kemudian frame load, point. Kemudian di sini load-nya minus 0,614 karena arahnya ke bawah. Mari kita coba. Ya, sudah sesuai pada soal. Kemudian yang ini jaraknya tadi panjang bentang yaitu 7,07. Jadi 7,07 dikurang yang tadi ini berapa? Mohon maaf saya lupa, 7,07 dikurang, kita cek lagi, dikurang 1,76. Hasilnya 5,31. Jadi kita klik assign frame load point, kemudian add to exciting loads, kemudian di sini distance-nya 5,31. Load-nya 0,5. Minus lagi 0,514. Kita okekan. Baik, sudah sesuai dengan yang ada di soal. Jika sudah semuanya, karena di sini tidak dituliskan load kombinasinya, maka langsung saja kita save. Saya tulis tugas 5, soal 3. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita analyze, klik analyze, set analysis option, pilih yang XZ plane, kemudian OK. Lalu analyze lagi, run analysis, run now. Kita tunggu prosesnya sebentar.
Jika sudah, maka akan muncul seperti ini. Saya ingin membagi layar menjadi 4. Kita jadikan semua dalam tampak depan, kita klik XZ. Kemudian saya ingin memunculkan reaksinya, beban hidup dan beban matinya. Caranya kita klik layar, klik display, show force or stress. Kita klik dulu di sini hidup, kemudian display, show force, join, mati. Kan muncul seperti ini. Jika sudah, kemudian saya ingin memperlihatkan momennya. Caranya kita klik layar 4, kemudian klik display, kemudian sebentar karena saya ingin layarnya tampak lebih besar, saya ganti menjadi 2 saja seperti tadi, seperti ini. Ini reaksinya. Saya screenshot. Jika sudah, saya ingin menampilkan momennya, kita klik, kemudian klik display, kemudian frames or cable, kemudian case komponennya hidup, momen 33, show values on diagram, diokekan, akan muncul seperti ini. Begitu juga dengan layar kedua. Layar kedua kita klik layar 2, kemudian klik display, kemudian klik show force, kemudian frames or cable, kemudian momen 33, okekan juga. Selanjutnya, saya akan menampilkan lintangnya. Kita klik layar pertama, display, show force, frames or cable, kemudian case komponennya hidup, komponennya shear 22, diokekan lagi. Begitu juga dengan layar kedua, kita lakukan hal yang sama. Baiklah, begitulah yang hanya sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ada kekurangan karena di sini saya masih belajar dan saya ingin mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.